Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryati Puspadewi dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Employee Engagement terhadap kinerja karyawan di Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Pada penelitian ini, dosen pembimbing satu adalah Bapak Rohni Fasla SPDMM dan dosen pembimbing dua adalah Bapak Dr. Christian Wiradendi Waller SEMM. Yang pertama adalah pendahuluan. Baik. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perkantoran, untuk mencapai sebuah tujuan akhir tidak dapat dipungkiri sangatlah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Tak hanya itu, kualitas sumber daya manusia juga sangat memengaruhi tumbuh kembangnya sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien akan memberikan output yang maksimal sehingga tentunya akan dapat terus mendukung pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah permasalahan. Yang pertama adalah berdasarkan staf ahli pengeluaran negara Kemenku, Sudarto menyebutkan bahwa level produktivitas dari pekerja di Indonesia masih tergolong pada level yang rendah. Ia bahkan menambahkan bahwa level produktivitas pekerja di Indonesia masih tertinggal selama 28 tahun oleh Korea Selatan. Artinya, tingkat produktivitas atau efisiensi dan efektivitas dari para pekerja di Indonesia masih terdapat pada tingkat yang rendah. Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD merilis sebuah survei ekonomi Indonesia tahun 2024 yang meliputi sebuah indeks total factor productivity atau total faktor produktivitas sebagai berikut yang ada di sebelah kiri. Indonesia diwakili oleh tanda berwarna merah. Di sini dapat terlihat bahwa Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya cukup jauh tertinggal pada faktor produktivitasnya, sehingga permasalahan ini menarik untuk dibahas pada kali ini. Selanjutnya, untuk memperdalam penelitian ini, saya melakukan sebuah prariset di Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil ini, dapat dikatakan bahwa mayoritas responden yang menjawab, yaitu 20 orang karyawan, masih merasakan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan juga untuk mencapai target. Untuk mengetahui hal yang menyebabkan tersebut, diadakan hasil riset yang kedua. Di sini mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Antara lain ada work-life balance, efikasi diri, employee engagement, sarana prasarana, kompensasi, dan budaya kerja. Berdasarkan hasilnya dapat dilihat bahwa tingkat jawaban yang paling tinggi dijawab oleh responden adalah work-life balance dan employee engagement. Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa kurang maksimalnya penerapan work-life balance dan employee engagement dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang masih kurang baik. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama ada, apakah work-life balance berpengaruh terhadap kinerja karyawan di YPP SDP? Lalu yang kedua, apakah employee engagement berpengaruh terhadap kinerja karyawan di YPP SDP? Lalu yang ketiga ada, apakah work-life balance dan employee engagement secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan atau YPP SDP? Yang selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama itu menganalisis pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan di YPP SDP. Yang kedua, menganalisis pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan di Yayasan Pengembang Potensi Sumber Daya Pertahanan.
Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh work-life balance dan employee engagement secara bersamaan terhadap kinerja karyawan di YPP SDP. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rujukan keilmuan, rujukan informasi, dan referensi mengenai topik yang berkaitan dengan kinerja karyawan di suatu instansi. Lalu selanjutnya ada manfaat praktis. Antara lain, yang pertama menjadi acuan bagi perusahaan, terutama pada bagian Human Resources atau HR, dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan melalui work-life balance dan employee engagement. Lalu yang kedua, menjadi acuan bagi karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui work-life balance dan employee engagement. Lalu yang ketiga, menjadi acuan serta masukan bagi peneliti lain dalam pembahasan topik yang berkaitan dengan work-life balance, employee engagement, serta kinerja karyawan. Selanjutnya ada kebaruan penelitian. Yang pertama ada dari penelitian oleh Putri dan Purnamasari pada tahun 2021. Perbedaannya, kebaruannya terdapat pada penelitian tersebut itu dilaksanakan pada suatu perseroan terbatas atau PT, sedangkan penelitian saat ini akan dilakukan pada sebuah yayasan. Selain itu, penelitian yang sebelumnya ini menggunakan teknik sampling jenuh, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik probability sampling dengan jenis simple random sampling. Lalu yang kedua, oleh Indra Suara et al. Tahun 2024, kebaharuannya terletak pada penelitian sebelumnya, terdapat variabel mediasi berupa job satisfaction atau kepuasan kerja. Sedangkan penelitian ini secara langsung menguji pengaruh work-life balance dan employee engagement terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, oleh Sawitri tahun 2024, kebaharuannya terdapat pada variabel independen yang terdapat variabel tambahan berupa pelatihan dan juga variabel dependen tambahan berupa kepuasan kerja. Selain itu, penelitian oleh Sawitri ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang itu menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Yang selanjutnya, bab kedua, kajian teori. Di sini ada beberapa definisi kinerja karyawan yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama ada, menurut Sanusi Silitonga, kinerja karyawan adalah hal yang mempengaruhi seberapa besar kontribusi mereka terhadap organisasi atau perusahaan. Selain itu, Siagian dan Dr. Muhammad Donalmon menjelaskan bahwa kinerja karyawan adalah kemampuan karyawan untuk melakukan keterampilan tertentu. Selanjutnya ada menurut Yuliandri dan Onsardi yang menjelaskan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu yang dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam kerjanya. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan ini merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga karyawan dapat menunjukkan besar kontribusi mereka terhadap perusahaan atau organisasi. Indikator kinerja karyawan yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Robbins, yaitu antara lain ada kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Selanjutnya ada definisi work-life balance. Menurut Fitri, work-life balance ini merupakan adanya keseimbangan waktu untuk melakukan kehidupan pribadi dan keluarga di luar tuntutan pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya ada menurut Arfandi dan Kasran, work-life balance adalah suatu keadaan di mana individu memiliki waktu yang cukup untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, bersantai, dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir, menurut Nafriana, yang menjelaskan bahwa work-life balance adalah keseimbangan hidup, yaitu keluarga, waktu luang, agama, dan kerja karir, serta ambisi pada seorang individu yang seharusnya sama seimbang antara kehidupan dan pekerjaannya. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan ini, maka dapat disimpulkan bahwa work-life balance merupakan kemampuan seseorang untuk mengimbangi waktu dan energi yang digunakan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tanpa mengorbankan salah satu aspek dalam mencapainya. Indikator work-life balance yang digunakan pada penelitian ini yaitu menurut McDonald dan Bradley, yaitu time balance atau keseimbangan waktu, involvement balance atau keseimbangan keterlibatan, dan satisfaction balance atau keseimbangan kepuasan.
Selanjutnya ada definisi employee engagement. Menurut Dr. R. Kamaraj, employee engagement ini merupakan tingkat komitmen dan keterlibatan seseorang terhadap organisasi dan nilai-nilainya. Lalu menurut Harter, Smith, dan Hayes, employee engagement ini adalah bentuk keterlibatan individu dan kepuasan kerja serta antusiasmenya dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, menurut Shafali, Becker, dan Salanova, employee engagement ini merupakan suatu pikiran positif yang dimiliki oleh seorang karyawan, di mana mereka merasa semangat dan menjalankan pekerjaan mereka, merasa memiliki arti, dan merasa menyatu dengan pekerjaan mereka. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa employee engagement atau keterlibatan karyawan ini merupakan rasa keterlibatan seorang karyawan dalam bekerja yang memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan seberapa terlibatnya karyawan tersebut terhadap pekerjaannya. Tingkatan ini menurut Gallup antara lain engage, not engage, dan actively disengage. Selanjutnya, indikator employee engagement yang digunakan pada penelitian ini yaitu menurut Shafali dan Becker, antara lain vigor atau semangat, dedication atau dedikasi, dan absorption atau penghayatan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu, antara lain dari Nurfadila Putri dan Indah Pernamasari pada tahun 2021, yaitu yang ditemukan bahwa hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara employee engagement dan work-life balance terhadap kinerja karyawan secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya ada penelitian oleh Gracia Ardiarti Hasigian, Pratama Santati, dan Wita Farla yang ditemukan bahwa karyawan yang mampu mengatur waktunya secara seimbang yaitu dapat mengembangkan kewajiban pribadi dan pekerjaan tanpa membebani keduanya dapat berdampak positif terhadap kinerja. Lalu yang terakhir ada oleh Nadia Naraseta dan Maria Ulfah Catur Afriasi yang menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan yang menguntungkan antara keterlibatan dari kinerja karyawan, sehingga untuk memaksimalkan kinerja karyawan, Departemen SDM atau HR harus menjaga keterlibatan karyawan. Dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikembangkan sebuah hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada H1 atau hipotesis 1, yaitu diduga terdapat pengaruh langsung secara positif dan signifikan antara work-life balance terhadap kinerja karyawan di Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Lalu hipotesis kedua, yaitu diduga terdapat pengaruh langsung secara positif dan signifikan antara employee engagement terhadap kinerja karyawan di YPP SDP. Lalu ada hipotesis ketiga, yaitu diduga terdapat pengaruh langsung secara positif dan signifikan antara work-life balance dan employee engagement terhadap kinerja karyawan di YPP SDP. Selanjutnya ada konstelasi penelitian sebagai berikut. H1 menunjukkan hubungan antara work-life balance terhadap kinerja karyawan, H2 menunjukkan employee engagement terhadap kinerja karyawan, dan H3 menjelaskan hubungan work-life balance dan employee engagement terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian antara lain ada waktu dan tempat. Untuk waktunya itu dilaksanakan dari bulan Januari 2025 hingga Juli 2025. Lalu tempatnya pada Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang bertempat di Senen, daerah Kuitang. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ini dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan dengan media Google Form. Ada desain penelitian, yaitu berupa metode kuantitatif dan analisis deskriptif. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu berasal dari jumlah karyawan YPP-SDP sebanyak 189 orang. Lalu pengambilan sampelnya itu dilakukan menggunakan rumus Taro-Yamane dengan hasil sebanyak 129 orang. Teknik yang digunakan yaitu teknik sampel yang digunakan yaitu probability sampling dengan jenis simple random sampling. Dan teknik analisis data menggunakan SPSS versi 22 yang antara lain melakukan pengujian pengujian deskriptif, lalu ada uji instrumen berupa uji validitas dan uji reliabilitas, lalu ada uji asumsi klasik berupa
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, lalu ada analisis regresi linear berganda, lalu ada uji hipotesis, yaitu uji T, yaitu uji parsial, dan uji F, yaitu uji simultan. Dan terakhir ada uji koefisien determinasi. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, dilakukan sebuah uji validitas dan uji realitas dengan responden sebanyak 30 orang yang di luar dari sampel utama dari penelitian. Sehingga di sini didapatkan hasil sebagai berikut. Pada penelitian ini, uji validitas ini menggunakan responden sebanyak 30 orang dan taraf signifikasi sebesar 5%, sehingga R table pada penelitian ini adalah 0,361. Jadi untuk variabel yang memiliki nilai uji R hitung yang lebih besar dari 0,361 itu dinyatakan valid, sehingga ya, jika kurang dari 0,361 maka pernyataan tersebut akan di drop atau diturunkan. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas sebelum penyebaran kuesioner. Di sini semuanya telah lebih besar dari 0,60, sehingga artinya seluruh pernyataan pada variabel itu dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada analisis deskriptif dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, variabel work-life balance atau X1 itu memiliki nilai minimum sebesar 33 dan nilai maksimum sebesar 65. Rata-rata dari variabel ini adalah sebesar 50,41 dan standar deviasi sebesar 6,466. Lalu yang kedua, variabel employee engagement X2 memiliki nilai minimum sebesar 35 dan nilai maksimum sebesar 74. Rata-rata dari variabel ini adalah sebesar 60,26. Dan standar deviasi sebesar 7,353. Lalu yang ketiga, variabel kinerja karyawan atau Y memiliki nilai minimum sebesar 56 dan nilai maksimum sebesar 120. Rata-rata dari variabel ini adalah sebesar 99,48 dan standar deviasi sebesar 11,614. Selanjutnya, kembali dilakukan uji instrumen terhadap seluruh responden seluruh sampel, yaitu sebanyak 129 orang. Karena jumlah sampel sebanyak 129 orang dan taraf signifikasi sebesar 5%, maka R table pada penelitian ini adalah 0,173. Dapat dilihat bahwa seluruh variabel menunjukkan bahwa seluruh pernyataan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut adalah valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Dapat dilihat bahwa nilai kelompok alfa yang lebih dari 0,60 artinya seluruh pernyataan ini dinyatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini didapatkan melalui metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk mengetahui jika sebaran data itu normal, dapat dilihat melalui nilai signifikansi yang harus lebih dari 0,05. Di sini didapatkan hasil 0,199. Artinya distribusi data pada penelitian ini dianggap normal dan dapat digunakan. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas untuk mengetahui jika suatu model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Itu dilihat dari nilai tolerance yang lebih dari 0,10 dan nilai FIV yang kurang dari 10. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa variabel independen keduanya ini mendapatkan nilai tolerance sebesar 0,685 yang artinya lebih besar dari 0,10. Selain itu ditemukan pula FIV sebesar 1,459 yang kurang dari 10. Hasil ini menunjukkan bahwa
tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini, sehingga data ini layak untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dari hasil ini ditemukan bahwa variabel work-life balance atau X1 mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,056 dan variabel employee engagement mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,139 yang artinya lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi ini layak untuk digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Dari hasil tersebut dapat ditemukan sebuah persamaan matematika seperti berikut, yaitu Y sama dengan 15,949 ditambah plus 0,372 X1 plus 1,075 X2. Dari persamaan ini dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,372. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jika variabel work-life balance atau X1 meningkat, maka variabel kinerja karyawan atau Y juga akan ikut meningkat dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada nilai koefisien regresi variabel X2 yang juga bernilai positif sebesar 1,075 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jika variabel employee engagement atau X2 meningkat, maka variabel kinerja karyawan juga akan meningkat dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T atau uji parsial. Di sini telah dapat dilihat hasilnya. Yang pertama, variabel work-life balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial. Hal ini dibuktikan karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan T hitung sebesar 3,324 yang lebih besar dari T table yang sudah dicari yaitu sebesar 1,978. Lalu yang kedua dapat disebutkan bahwa variabel employee engagement memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial. Dibuktikan dengan nilai signifikasi yang sebesar 0,000 yaitu yang kurang dari 0,05 serta T hitung sebesar 10,908 yang lebih besar dari T table sebesar 1,978. Nah, berdasarkan nilai beta standar diketahui bahwa variabel X2 menyumbangkan pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen yaitu Y dibandingkan dengan variabel X1. Selanjutnya yaitu uji F atau uji simultan yang didapatkan dari tabel ANOVA. Pada penelitian ini ditemukan bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 serta F hitung yang sebesar 124,560 yang artinya lebih besar dari F table yang sudah ditemukan yaitu sebesar 3,07. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa variabel work-life balance dan employee engagement secara bersamaan atau simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Di sini ditemukan bahwa nilai R square yaitu dari variabel independen dalam penelitian ini ada sebesar 0,664. Hal ini menunjukkan bahwa work-life balance dan employee engagement memiliki kontribusi sebesar 66,4% terhadap variabel dependen kinerja karyawan, sedangkan 33,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, kita akan membahas hipotesis yang pertama yaitu pengaruh work-life balance X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. Karyawan yang menerapkan work-life balance dapat menjalankan kehidupan pribadinya tanpa terganggu pekerjaan. Hal ini akan berdampak positif karena kerja karyawan karena karyawan akan kembali untuk bekerja di keesokan harinya dengan lebih semangat. Sebaliknya, ketika seorang karyawan yang terlalu fokus dalam bekerja akan muncul potensi burnout atau stres yang tentunya akan berdampak terhadap penurunan motivasi dan kinerja dari seorang karyawan. Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Gracia
Parama dan Wita pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa work-life balance memiliki pengaruh yang cukup dominan terhadap kinerja karyawan, yaitu diantaranya membantu karyawan untuk lebih fokus, lebih bahagia dengan pekerjaan mereka, dan lebih baik dalam mengatur waktu mereka, sehingga kinerja akan meningkat. Lalu hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh employee engagement atau X2 terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang merasa terlibat terhadap perusahaannya dan pekerjaannya akan bekerja dengan sepenuh hatinya, sehingga mereka akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Selain itu, karyawan yang engage itu juga cenderung sering berinisiatif dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, karyawan yang berinisiatif langsung ini langsung melaksanakan pekerjaannya tanpa menunggu perintah. Jika hal tersebut diimbangi dengan tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan sesuai kualitas, tentunya akan menguntungkan bagi kinerja di perusahaan. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Indri Indirasari dan Sri Mardiana yang menyatakan bahwa employee engagement memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan karyawan yang sangat terlibat terhadap pekerjaan dan perusahaannya akan datang untuk bekerja secara teratur. Selain itu, mereka merasa memiliki terdapat rasa memiliki terhadap perusahaan, termotivasi, dan memiliki daya kerja produktif individu yang tinggi. Selanjutnya ada hipotesis ketiga, yaitu pengaruh work-life balance dan employee engagement terhadap kinerja karyawan. Dari hasil uji hipotesis secara simultan atau UGF, itu menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 124,560 yang lebih besar dari T-table yang telah ditemukan, yaitu sebesar 3,07, dan signifikansi yang sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Yang hasil ini menunjukkan bahwa work-life balance dan employee engagement secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Karyawan yang dapat menjalani kehidupan pribadinya cenderung akan bekerja lebih semangat karena dapat memenuhi rasa kesenangannya dengan mengisi waktu luang. Hal ini jika diintegrasikan dengan rasa keterlibatan karyawan yang bekerja dengan sepenuh hati, tentunya akan menghasilkan karyawan yang lebih produktif sehingga tingkat kinerja karyawan di perusahaan akan meningkat. Nah, hasil ini sejalan dengan temuan oleh Nur Fadila dan Indah Purnamasari yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan karyawan dan keseimbangan hidup dan pekerjaan itu mampu memberikan dorongan yang kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Jadi dengan kata lain, semakin tinggi employee engagement dan work-life balance yang ditunjukkan oleh karyawan saat melakukan aktivitas pekerjaan, maka semakin tinggi pula kinerja yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada bab 5, penutup. Di sini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa work-life balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial. Begitu pula dengan employee engagement yang juga memiliki pengaruh yang signifikan, positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan melalui pengujian simultan dapat ditemukan bahwa work-life balance dan employee engagement secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di YPP-SDP. Dan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan, didapatkan hasil R-square sebesar 0,664 yang menunjukkan bahwa work-life balance dan employee engagement memiliki kontribusi sebesar 66,4% terhadap variabel dependen kinerja karyawan, sedangkan 33,6% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya ada saran untuk variabel X1 atau work-life balance. Saran yang dapat dilakukan yaitu yayasan dapat menerapkan jadwal fleksibel, melengkapi tempat kerja dengan fasilitas untuk relaksasi, dan mendorong karyawan yang terlalu sibuk bekerja untuk mengambil liburan. Lalu untuk variabel X2 atau employee engagement yang dapat diterapkan antara lain melakukan penerapan komunikasi yang efektif dan transparan,
lalu memberikan pengakuan atau recognition dan penghargaan atas kontribusi karyawan, serta pengadaan pelatihan dan pengembangan keahlian karyawan. Dan untuk variabel Y, yaitu kinerja karyawan, saran yang dapat diberikan yaitu untuk mengadakan proses penilaian kinerja karyawan setiap tahunnya untuk mengetahui seberapa baik atau kurangnya kinerja karyawan. Sekian penjelasan dari skripsi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.